Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa 10 hari ya. Ternyata kalau puasa ibadah di sini dingin juga Saudara. Biasanya saya kepanasan terus Saudara ya. Tapi karena puasa rupanya ya. Saudara, yang dikasih ini adalah hari yang ke-10. Saudara, 10 hari kita lakukan doa puasa bukan menjadi ritual untuk mengulang kembali apa yang pernah dilakukan. Bukan. Tapi 10 hari ini kita cari momentum untuk kita bisa kembali ke dalam track bersama dengan Holy Spirit. Tentu saja bagi orang-orang yang belum punya pengalaman, belum mengalami kepenuhan dari Roh Kudus, saya berdoa agar supaya ini bisa dialami oleh orang-orang yang belum mengalaminya. Nah saudara, barangkali mungkin ada banyak pertanyaan di pikiran saudara. Kita bicara minggu ini adalah minggu Pentakosta. Banyak orang berpikir kalau Pentakosta itu pasti alirannya aliran Pentakosta. Nah kalau udah bicara aliran Pentakosta, pikiran saudara kemana-mana, macam-macam saudara. Sebab aliran Pentakosta bisa menunjukkan banyak hal yang membuat orang justru berpikir begitukah kalau Roh Kudus bekerja gitu saudara. Saudara, itulah sebabnya saudara, saya mau coba jelaskan dulu ya. Hari ini saya akan banyak mengajarkan saudara satu hal. Sebab begini, kalau Anda nggak mengerti mengenai Pentakosta, barangkali selama ini pikiran kita jadi salah. Saya mau mengajak saudara Pentakosta dalam konteks keseluruhan rencana Tuhan. The whole purpose, semua rencana Tuhan, kenapa harus ada Pentakosta? Halo? Saudara, yang benar tuh kalau nyebut Pentakosta, jangan Pantekosta. Kata pante itu nggak baik. Itu bahasa yang negatif. Pante. Anda cari di kamus bahasa Indonesia. That's not good. Yang ada adalah Pentakosta. Coba bilang Pentakosta. Saudara, Pentakosta. Nanti saya akan jelaskan apa arti kata Yunani dari Pentecost atau Pentakosta. Dan Pentakosta bukan aliran, bukan denominasi. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta harus dialami oleh setiap orang percaya. Terserah dari denominasi manapun. Ini bukan milik Pentakosta denominasi yang ada saudara. Ya. Saudara, saya percaya Pentakosta, saya sedikit saudara di bagian awal saya akan banyak teaching saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Pentakosta adalah strategi besar surga, a grand strategy from heaven. Strategi besar surga untuk menginvasi bumi. Saya ulangi, Pentakosta adalah strategi besar surga untuk menginvasi bumi dan mengembalikan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat Holy Spirit bersama-sama dengan umatnya. Saudara, jangan pikir Pentakosta adalah sebuah peristiwa yang spesifik saja yang ada di Kisah Para Rasul. Anda mesti ngerti itu tidak terjadi begitu saja. Anda harus tahu the whole purpose, seluruh rencana Tuhan dalam Pentakosta. Saya mau ingatkan satu hal saudara, Pentakosta dan Paskah adalah hal yang penting bagi setiap orang Kristen. Orang Kristen bukan hanya menganggap Paskah penting lalu Pentakosta tidak penting. No, Pentakosta juga penting saudara. Saudara ngerti maksud saya? Nah saudara, yang ada judulnya kenapa outpouring atau pencurahan. Karena memang di saat Pentakosta terjadi turunnya Holy Spirit Roh Kudus secara berkelimpahan begitu dahsyat. Sehingga 120 orang murid yang tersisa dari 500 yang menanti-nantikan, hanya 120 orang di atas loteng Yerusalem mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda-tanda mereka berbahasa-bahasa yang lain, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti pencurahan adalah pencurahan dari Roh Kudus yang luar biasa melimpah-limpah atas manusia, memenuhi manusia, dan bukan cuma memenuhi manusia, tinggal dalam diri manusia, dan bukan cuma tinggal dalam diri manusia, bekerja melalui manusia. That is the Pentecost. Saudara yang dikasihi, ada slide yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Karena saya mau mengajar saudara, nangkep baik-baik saudara, supaya pikiran saudara saya mau coba bawa saudara ke dalam kebenaran firman Tuhan. Siap saudara ya? Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang selama ini sudah terbangun saudara. Sehingga membentengi saudara untuk melihat Pentakosta secara benar. Saudara, Pentakosta bukan hanya sebuah peristiwa yang dicatat dalam Kisah Rasul. Bukan cuma sebuah peristiwa, melainkan merupakan peristiwa yang berhubungan satu sama lain sejak awal sampai akhir. Kalau Anda ngerti ini, Anda tidak akan mengabaikan Pentakosta. Siapapun Anda punya denominasi.
Apapun denominasi Anda, terserah. Karena denominasi adalah buatan manusia. Halo? Ada amin, saudara? Baik, saya akan jelaskan kepada saudara dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi dengan cukup agak cepat sedikit buat saudara untuk bisa menangkapnya. Bisa paham, saudara? Saya percaya di sini semua baterainya masih full charge, kan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita melihat yang pertama, Anda harus melihat ketika terjadi di saat penciptaan. Ketika di saat penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, Anda mesti perhatikan firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Coba bilang, belum berbentuk. Coba bilang, kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Coba bilang, gelap gulita. Saudara, kegelapan sedang melanda di bumi waktu itu, saudara, di dunia ini. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Anda mesti perhatikan bahwa sejak awal penciptaan, roh Allah mengambil alih, roh Allah berperan besar dalam penciptaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, inilah sebabnya kenapa Roh Kudus itu menjadi bagian daripada rencana Bapa, rencana sorga untuk bisa melayang-layang, bisa turun dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian di ayat ketiga berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu apa? Berarti sebelumnya gelap. Sebelumnya kelam kabut. Sebelumnya gulub gulita. Belum berbentuk, kosong. Betul, saudara? Tetapi saudara, ketika Roh Kudus bekerja kemudian berkata, jadilah terang, maka semua jadi terang. Begitu atau bukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3. Kalau Anda baca, saudara, nggak ada di dalam slide saya. Di sana dikatakan bahwa turunlah dari langit, turunlah dari sorga, dari langit, bunyi seperti tiupan angin yang dahsyat. Dan ketika itu adalah Holy Spirit turun dan berbentuk nyala api, lidah api yang menerangi mereka, memenuhi hidup mereka. Artinya saudara, it's like Kejadian pasal 1, Roh Kudus ada, kemudian berkata jadilah terang, maka terang terjadi. Ketika di Pentakosta, Roh Kudus turun, api melanda mereka, terang ada di situ, dan Holy Spirit tinggal dalam hidup mereka. Saudara pikir gak ada kaitannya? Haleluya. Kita lihat berikutnya, saudara. Saudara siap untuk yang kedua ini? Haleluya. Kalau yang pertama, tadi saya berkata waktu kejadian waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menjadi satu kesatuan, ada kaitannya. Karena saudara, apapun yang ada di perjanjian lama merupakan bayang-bayang dengan apa yang akan terjadi ke depan. Esensinya memang di Kristus, tapi Anda mesti mengerti betul bahwa Pentecost adalah bagian dari grand strategi dari surga. Kalau Anda ngerti ini, Anda akan menghargai Pentakosta. Saudara jangan berpikir Pentakosta hanya orang-orang yang aneh, orang-orang yang berbahasa roh, terus lompat-lompat gini sini. Enggak, it's not that. Enggak harus juga seperti itu. Ada orang yang tenang, ada amin saudara. Baik, mari kita melihat saudara. Sadar nggak saudara? Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, itu mereka harus kasih tanda di jenang pintu mereka dengan darah. Betul? Betul nggak? Nah, itulah titik Paskah. Anda mesti mengerti, saudara, perayaan Paskah sering juga disebut hari raya 7 minggu. Kalau Anda belajar di Alkitab, saudara, perayaan Paskah sering disebut perayaan 7 minggu. The 7 weeks. Feast. Saudara, 7 minggu itu bicara soal dari 1 minggu, 2 minggu, sampai 7 minggu. 7 kali 7 adalah 49. Betul? Halo, Anda masih benar matematikanya? Nah saudara yang dikasih Tuhan, sejak adanya bangsa Israel keluar dari Paskah itu, mulai dari situ dihitung terus ke depan, selama 7 minggu berturut-turut, dan kemudian di hari yang berikutnya, karena minggu yang ketujuh, terakhir itu masih Sabat. Maka terjadilah yang berikutnya adalah yang ke-50. Di dalam hari yang ke-50, Moses ada di Gunung Sinai menerima loh batu. Saudara pikir ini gak ada kebetulan dengan 50 hari Pentakosta? Saudara nangkep gak? Saudara, sejak bangsa Israel keluar dari Paskah sampai Musa terima 2 loh batu, hukum Tuhan, itu adalah 50 hari.
Artinya that is the first Pentecost, itu adalah Pentakosta yang pertama. Yang disebut di Alkitab. Anda paham gak nih? Nah sekarang pertanyaan saya saudara, apa arti gambaran itu? Mereka keluar dari Mesir sampai Musa terima 2 loh batu. Anda siap? Are you ready? Makanya Paskah, makanya Kristus dengan Holy Spirit, dengan Pentakosta, itu sangat erat hubungannya. Ini adalah gambaran apa sebenarnya? Saya kasih tahu dulu ya. Gambaran dari mereka bangsa Israel dari komunitas budak. Dikeluarkan menjadi komunitas anak. Dan kemudian menjadi satu bangsa, bangsa Israel ketika ada hukum Tuhan. Sebelumnya mereka tidak punya hukum Tuhan. Tapi ketika Musa terima 2 hukum Tuhan, inilah mereka disebut sebagai bangsa. Karena ada hukum dan Tuhan sebagai Tuhan mereka. Anda mengerti maksud saya? You get the point or not? So far so good sampai di sini? Alright. Mari kita lihat saudara Keluaran 4, 22, 23. Nggak ada di slide saya. Tapi saya mau bacakan saja sama saudara. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada Firaun begini. Apa yang dia bilang? Begini firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi kenapa Tuhan bilang sama Musa, Musa kasih tahu ya sama Firaun, ini bangsa Israel ini anakku, bukan budak. Aku mau bawa dia keluar dari komunitas budak, dari mentalitas budak menjadi mentalitas anak. Makanya Firaun main-main, pikir-pikir, apa lu ada apa? Makanya jangan heran yang dihabisi di Mesir anak sulung. Anda nangkep gak nih? Kenapa dihabisi menjelang keluarnya bangsa Israel itu adalah anak sulung? Kenapa Tuhan? Karena berkata bangsa Israel adalah anak sulungku. Jadi ini mereka bukan budak, tapi aku mau bawa mereka keluar. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dan segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayanganku. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, kalau Tuhan mau milih orang, kalau Tuhan mau pakai komunitas, Tuhan mau pakai siapa saja, enggak tergantung jumlah. Tergantung favor, tergantung dia punya pilihan, betul atau enggak? It's not about size, bukan soal ukuran saudara. Dari bangsa manapun juga maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu bukan karena jumlahnya. Bukankah kamu ini adalah yang paling kecil dari segala bangsa? Bahkan iman aja dikasih contohnya apa? Benih biji sesawi yang paling kecil, begitu ya? Tetapi karena karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan. Kamu ada di rumah perbudakan, kamu jadi mental budak, aku mau bawa keluar karena kamu anak sulungku. Sampai di sini Anda ngerti nggak, saudara? Sebab itu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Artinya apa saudara? Tuhan sedang menunjukkan bahwa ketika itu terjadi, ini adalah perjanjian untuk beribu-ribu turunan untuk ke depan. Buat saudara dan buat saya. Bisa katakan amin? Itu sebabnya pesan Pentakosta adalah pesan pemulihan sebenarnya. Pesan Pentakosta adalah pesan kemenangan sebenarnya. Bukan cuma pesan pemenuhan Roh Kudus, bahasa roh saudara. Tidak, bukan cuma itu. Saudara ngerti maksud saya? Mengapa Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang ke-8, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Tadi saya berkata, dari budak menjadi anak dan menjadi bangsa. Saudara dan saya adalah bangsa yang kudus, yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, ini menarik untuk Anda perhatikan apa yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai dengan 2 loh batu. Terdengar suara Tuhan di atas Gunung Sinai. Dan yang terjadi adalah tertulisnya hukum di atas loh batu. Dan apa akibatnya setelah itu?
Saudara, Musa diberitahu, lihat itu mereka dibawa kayak kuda liar. Mereka menyembah berhala, betul gitu saudara. Dengan patung dari lembu emas, betul ya saudara. Lalu kemudian marahnya Tuhan dan Musa berkata, siapa yang berpihak pada Tuhan, sini dekat aku. Yang dekat sama dia, orang Lewi. Pastor Lewi. Lalu Tuhan berkata mereka harus ditumpas habis, dibikin tewas. Dan saudara tahu berapa yang tewas? 3.000 orang. Anda boleh baca di dalam Keluaran pasal 32, 25 sampai 28. Saya tidak bacakan walaupun ada di slide-nya. Supaya menghemat waktu. Saya kaget juga waktu jalannya cepat sekali. Keluaran 32 ayat 25, 28. Anda akan baca nanti ayat 28-nya saja saya bacakan. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang. Jadi ketika Musa terima 2 loh batu, 3.000 orang tewas. Apa yang terjadi di loteng Yerusalem? Apa yang terjadi di loteng Yerusalem ketika Pentakosta? Maka terdengar suara yang sama di atas Gunung Sinai. Yang satu adalah di upper room. Yang satu adalah ruang yang atas. Yang satu adalah di Gunung Sinai. Terdengar suara Allah, 3.000 orang mati. Ada loh batu ditulis, ada hukum Tuhan. Maka ketika di Pentakosta suara Tuhan turun dari langit. Saudara, yang terjadi adalah Tuhan menulis hukumnya di dalam loh hati saudara dan hati saya. That's the Holy Spirit. Dan saudara tahu apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Kalau di situ 3.000 orang mati, di sini 3.000 orang diselamatkan. Artinya apa? Holy Spirit akan turn it around, akan mengubah segala sesuatu dari kutuk jadi berkat. Anda boleh baca ayatnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 43. 3.000 orang, atau saya baca Kisah Rasul 2, kayak ayatnya nggak terlalu banyak. Kisah Rasul 2 41 43. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah berapa orang? Tadi yang mati berapa orang? Sekarang nambah berapa orang? Tuhan sedang mengatakan bahwa I will turn from law to my grace. Aku akan ubahkan dari kematian kepada kehidupan. Lewat apa? The Pentecost. Lewat apa? Lewat Pentakosta. Kalau Anda ngerti ini saudara, Anda tidak menganggap Pentakosta aliran. Tapi Anda melihat Pentakosta adalah bagian dari rencana Tuhan. Halo? Ada amin? Berikutnya lagi saya mau bawa saudara ke Menara Babel. Supaya saudara lihat bahwa kisah Pentakosta itu bukan bikinan aliran Pentakosta. Saya ulangi saudara. Supaya saudara tahu kalau ngomong soal Pentakosta ini bukan urusan aliran Pentakosta. Betul ya? Benar ya pastor ya? Betul nggak saudara? It's not about denominasi, bukan. Tapi ini bicara the plan of God for the whole earth. Karenanya saya percaya Allah Bapa adalah pencipta, Allah Anak adalah penyelamat, Holy Spirit adalah pemberdaya saudara. Ada amin? Paham? Coba yang paham lambaikan tangan. So, sejauh ini Anda paham. So, kalau Anda di masker, pakai masker gitu saya nggak tahu saudara. Nggak tahu jelas atau enggak jelas, nggak kelihatan gitu. Coba yang jelas lambaikan tangan sejauh ini. Ngerti ya? Anda ikutin saya ya? Alright. Sekarang kita melihat Menara Babel. Tapi sebelum kita melihat Menara Babel, saya mau ajak saudara lihat dulu Sefanya. Mana Sefanya di sini? Anaknya Pak Franky ya. Sefanya pasal 3 ayat 9 dalam bahasa Indonesia kurang jelas seperti bahasa Inggrisnya. Saya bacakan dulu Sefanya pasal 3 bahasa Indonesia ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bahasa Indonesia begitu. Coba lihat bahasa Inggris New King James. Kalau Anda baca New King James, nggak begitu ceritanya. For then I will restore to the peoples a pure language, that they all may call on the name of the Lord to serve Him with one accord. Tema kemarin di home gathering adalah one accord. Saya ulangi. For then I will restore to the peoples a pure language, that they all may call on the name of the Lord to serve Him with one accord.
Terjemahan bahasa Indonesianya kira-kira begini, saya coba terjemahkan dari New King James. Kemudian aku akan memulihkan sebuah bahasa yang murni kepada bangsa-bangsa, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan dan melayani Dia dengan satu kesepakatan. Sampai di sini Anda ikutin pembacaan ini. Ngerti yang dalam bahasa Inggris? Ngerti ya saudara? Nah saudara, ada yang menarik adalah bahasa yang murni. Bahasa yang murni adalah bukan bahasa manusia yang penuh dengan kekotoran. Kayaknya Anda nggak ngerti saudara. Bahasa yang murni adalah bahasa yang tidak ada campur-campur bahasa kekotoran. Bukan campur-campur bahasa manusiawi. But it is a pure from heaven. Karena itu, saya sangat percaya bahasa ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bahwa ketika engkau berbahasa dan berkata-kata dalam bahasa roh, engkau tidak berbicara kepada manusia. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti, tapi itu adalah dengan rahasia engkau bicara kepada Tuhan. That is the pure language. Kenapa dikasih pure language? Supaya orang bisa memanggil namanya dan melayani Tuhan dalam satu kesepakatan. Apa yang terjadi di Menara Babel? Di Menara Babel yang terjadi adalah kekacauan, betul atau enggak? Come on, halo. Terjadi kekacauan sehingga mereka terpencar kemana-mana. Tapi Tuhan turn it around seperti yang Tuhan katakan kepada Musa di atas Sinai. Tuhan ubahkan, maka ini juga diubahkan. Kalau Tuhan bilang I will restore. Kalau Tuhan bilang aku akan pulihkan, berarti dulunya ada dong. Kalau saudara sekarang udah pulih belum? Udah berarti dulunya sehat dong. Tapi pernah hilang sehatnya karena sakit. Makan obat, ke rumah sakit, ke dokter, sekarang pulih. Gitu enggak sih? Saudara, artinya apa? Allah berkata, aku akan pulihkan yang pernah ada tapi hilang. Di mana? Di Babel. Supaya saudara bisa melihat ini menjadi satu kesatuan semua dalam konteks Pentakosta. Bisa katakan amin saudara? Yang terjadi apa di Babel? Saudara tahu kata Babel? Babel artinya bingung, confused, kebingungan terjadi. Makanya mereka bingung, nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi. Sejak itu saudara, komunikasi manusia nggak bisa ngerti satu sama lain. Itulah sebabnya jangan heran manusia tanpa Holy Spirit, gereja pun tanpa Holy Spirit, komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Saya akan tunjukkan satu ayat yang mirip-mirip nih. Waktu terjadi di Pentakosta, orang ada yang bingung juga. Kalau di Menara Babel bingungnya karena kagak ngerti. Kalau di Pentakosta bingungnya karena bisa ngerti. Saudara ngerti gak sih? Ayo kita baca ayatnya. Kisah Rasul 2 ayat 4 dan sampai dengan ayat 8. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya perlu menjelaskan ini supaya saudara mulai terbuka. Karena gini, saya melihat banyak orang menerima hambatan untuk bisa menerima kepenuhan Roh Kudus karena pikirannya, pengertiannya, yang hari-hari ini belum melihat dari sisi seluruh kebenaran firman. Mari kita melihat saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Saya mau dorong saudara, kalau Anda melihat bahwa saya mau mengalami kepenuhan berkata-kata dalam bahasa baru, yang mulai itu saudara. Tuhan memberikan sesuatu inspirasi kepada saudara-saudara yang harus memulainya. Kalau Anda diem aja, kalau Anda katupkan mulut saudara saja, nggak bakal mengalir keluar. Nangkep gak nih? Saya ulangi saudara, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara mesti tahu ini Pentakosta adalah hari yang ke-50, berarti ada 7 minggu mereka merayakan yang namanya panen raya. Itu sebabnya kenapa waktu itu saudara orang lagi rame di Yerusalem. Karena memang mereka lagi 7 minggu itu merayakan panen Paskah. Dan itu sebabnya saudara di hari yang ke-50 Tuhan buat itu supaya semua orang dengar.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Karena memang mereka lagi banyak, lagi ada feast, lagi ada perayaan, saudara. Mereka bingung, coba bilang bingung. Bingungnya di sini nggak sama-sama yang di Kejadian 11. Kejadian 11 bingung kagak ngerti. Halo. Tapi yang di sini bingungnya ngerti. Coba kita lanjut. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara, rasul-rasul tidak ngomong bahasa Arab, tapi mereka bisa ngerti itu bahasa. Itu sebabnya pengertian itu penting sekali. Ketika pengertian itu diangkat oleh Tuhan, terjadi confusion. Halo. Bingung juga ya, tapi bingungnya lain kan. Bingung yang satu kagak ngerti, bingung yang ini, kok bisa ya dia ngomong-ngomongan gue ya, gitu, ngerti gak? Nah kalau Anda ngerti lagi, Anda belajar lebih dalam kata mendengar, it's not only listen, but understand. Mengerti. Kisah 2 ayat 1. Saya baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bahasa Indonesianya begitu. Dalam New King James bilang begini. When the day of Pentecost had fully come. Ketika hari Pentakosta itu datang penuh. They were all with one accord in one place. Coba bilang, one accord. Sekali lagi, one accord. One place. One accord. One place. Saudara pikir di Menara Babel satu tempat? One place? One accord? Tapi Tuhan bilang, it's not my plan. I have a plan in the Pentecost. I will change this plan. Aku akan rubah nih rencana ini di Pentecost nanti. I have that my plan in the Pentecost. Mereka juga akan kumpul di tempat yang sama seperti ini. Satu tempat, satu accord. But in my spirit. Ini adalah kemauanmu, but that is mine. Ngerti gak? Saudara mulai terbuka dengan Pentakost? Saudara mulai melihat gak sih? Coba yang lihat lambaikan tangan. You get it? Maka Tuhan lagi berkata bahwa this is the time for the Pentecost. Hati-hati saudara, ketika Abraham juga pernah bilang begini sama Tuhan. Mana keturunan yang kamu kasih? Ini nanti Eliezer orang Damsyik. Tuhan bilang, Damsyik? Lu jangan ngomong soal Damsyik. Aku punya planning Damsyik nanti di depan. It's not Eliezer, but Paulus di Damsyik. Jangan bicara soal Damsyik sekarang. Dan Tuhan itu sebabnya Tuhan tahu apa yang bakal dia mau lakukan di depan. Apa yang terjadi di Menara Babel? Tuhan turun. Saudara pikir di Kisah Rasul Roh Kudus nggak turun? Di Pentakosta Roh Kudus nggak turun? Sama, Roh Kudus turun. Halo, ada amin. Apa yang terjadi di Pentakos? Mereka tidak ngerti. Tetapi di Menara Babel mereka tidak ngerti. Tapi di Pentakos Roh Kudus turun, mereka ngerti. Itu perbedaannya. Halo. Saudara, ketika di Menara Babel orang-orang berpencar karena nggak mengerti, maka di Pentakos mereka dikumpulkan jadi satu dalam perayaan besar untuk mereka bisa mendengar dan melihat ada Roh Kudus di sana. Saudara lihat bedanya. Di Menara Babel kesatuannya usaha manusia. Di Pentakos kesatuannya adalah upaya Roh Kudus. Satu tower, satu altar. Itu yang dikhotbahkan sama Raymond. Yang satu adalah menara yang dia bangun kekuatannya sendiri. But now is the altar. Is God. Haleluya. Saudara mulai ngelihat gak? Bahwa Pentakos itu bukan karena bisa-bisaannya sesuatu kejadian yang hanya ada di Kisah Rasul. Tidak. It's the plan of God. The grand strategy of heaven. Sampai di sini nangkap? Coba yang nangkap lambaikan tangan. Haleluya. Saudara pikir Yesus nggak ada pesannya? Yang sama? Sama. Dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa, nanti penghibur akan datang. Dia lagi kasih tahu akan ada masa Pentakos itu. Halo, ada amin saudara? Roh kebenaran akan turun ke atas kamu. Dia diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan datang. Kenapa? Yesus sedang menunjuk apa waktu dia ngomong itu? Coba saya mau beritahu saudara. Waktu Tuhan bilang akan ada roh kebenaran akan datang. Dia lagi menunjuk apa? Pentakos. Haleluya. Paham saudara?
Jadi sekarang Anda lihat gak sih Pentakosta menjadi satu grand strategi dari surga? Lah kalau Anda tidak mau, Anda bilang saya maunya cuma Paskah doang, nggak mau ini. Anda nggak ikut semua grand strategi dari Tuhan. Oh come on. Ada amin? Pertanyaannya kan gini, Pak itu kan 2000 tahun yang lalu kejadiannya. Mereka dipenuhi Roh Kudus dalam 2000 tahun yang lalu toh. Sekarang kan enggak lagi. Itu banyak ya pengertian-pengertian populer seperti itu terjadi. Kalau bahasa yang lebih serem sedikit secara teologi namanya cessation theology. Teologi penghentian. Sudah enggak ada lagi. Begitu. Biasanya Calvin yang seperti itu. Saudara, mari kita melihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Saya mau beritahu saudara, ayo kita lihat firman Tuhan aja deh. Supaya saudara bisa mengerti ya. Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya khotbahin juga pakai ayat ini ya. Ada satu ayat ini saya sebut. Menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian, katanya kamu telah dengar daripadaku bla 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 dan seterusnya. Coba bilang menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Betul? Lalu kemudian Holy Spirit turun di Pentakosta, betul? Lalu apa kata Petrus? Setelah itu dia kutip apa? Mari kita baca Kisah 2 ayat 39. Supaya saudara nangkep ini. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, yaitu apa? Bagi kamu yang hadir di Pentakosta lagi on-site. Coba bilang on-site. Mereka yang lagi on-site di Yerusalem, mereka yang ngalamin kepenuhan Roh Kudus, is not for you only. Ini untuk kamu memang, tapi juga buat anak-anak kamu, dan bagi mereka yang masih jauh termasuk di RMK. Nggak ngerti saudara ya, saya kasih tahu termasuk yang jauh termasuk siapa? RMK. So that janji bukan hanya di Pentecost, but for you now. Sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita, sebanyak mereka Tuhan mau panggil. Saya percaya Pentakosta adalah titik awal gereja Tuhan lahir. Atas dasar karya Tuhan yang sudah selesai di atas kayu salib, Roh Kudus turun, di situ gereja mulai ada. Inilah era gereja bersama dengan Roh Kudus. Dan saya percaya ketika gereja hadir, Tuhan bermaksud supaya kerajaan Allah dipulihkan di seluruh dunia ini. Makanya saudara disebut kerajaan imamat yang rajani. Makanya Tuhan berkata apa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi oleh kuasa. Karena itu Tuhan bilang, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Itu sebabnya Tuhan memberikan Anda, membekali saudara dengan power from heaven. Untuk saudara apa bisa membawa kerajaan Allah di dalam masa era Pentakosta terus dari awal sampai akhir, sampai sekarang nanti kedatangan Tuhan. Itu sebabnya Kisah Rasul tidak ada penutup. Karena masih terus berlanjut. Bisa katakan amin? Jelas sampai di sini? Ngerti gak? Yang ngerti katakan amin gitu. Sekarang saya mau keren-kerenan dikit. Kata Ibrani dari Pentakosta adalah Shavuot. Kata Ibrani dari Pentakosta adalah Shavuot. Apa arti Shavuot? Shavuot artinya adalah hari perayaan pengucapan syukur karena panen besar. 7 minggu. Itu sebabnya saya sangat percaya Pentakosta itu berkaitan dengan panen raya. Panen jiwa-jiwa. Dan dalam bahasa Yunaninya, Pentecost adalah 50 hari. Penta, 5. Pentagon. Penta itu 5. Dari pentagon makanya 5. Pentakosta adalah 50 hari. So ini ada kaitannya 50 hari dari kebangkitan Yesus. Saya mau ajak saudara untuk bisa melihat keseluruhan yang terjadi di Pentakosta. Bukan cuma hanya melihat dari satu sisi, tapi kita melihat dari the whole picture dari gereja, dari rencana Tuhan. Karena itu, kita lihat slide berikut ini. Oke,
Mungkin kalau sebelum slide ditayangkan, Anda boleh catat ayatnya, Kisah 2 ayat 1 sampai 11. Itu kisah ketika Pentakosta terjadi. Ya, dan di situ ada lidah-lidah api yang bertebaran, hinggap di kepala setiap orang. Saya berdoa hari ini, lidah-lidah api mengalir dan ada di tengah-tengah saudara, hinggap pada setiap saudara. That Holy Spirit. Supaya terjadi pesan Pentakosta ini terjadi. Sehingga saudara kalau Anda baca lebih jauh lagi di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11 tadi, ada orang Arab di situ. Ada orang Arab di situ. Ayatnya di ayat yang ke-11. Ada orang Arab. Jadi orang Arab juga bisa ngerti. Mereka ternyata waktu berbahasa roh, bahasa Arab keluar. Ada dari Persia, Mesopotamia, Mesir, Libya. Dan mereka bisa mengerti. Sedangkan di Menara Babel mereka kacau semuanya. Nggak ngerti. Tapi di sini Tuhan bikin ngerti. Dan Tuhan mau saudara lewat bahasa ini. A pure language. We will call the name of the Lord. Kita akan memanggil nama Tuhan dengan bahasa ini. Dan kita melayani Tuhan. In one accord. Bisa katakan amin. Mari kita lihat. Pesan Pentakosta adalah pesan pemulihan. Saya sangat percaya pesan pemulihan setelah saya jelaskan dari tadi. Transformasi dan kemenangan. Melalui baptisan Roh Kudus. Yang memampukan setiap orang percaya untuk berkemenangan atas kekuatan setan. Tahukah saudara peperangan kita bukan melawan darah dan daging kata Rasul Paulus. Tapi melawan roh-roh jahat di udara. Betul? Setuju nggak? Anda catat di Kisah 19. Karena saya kasih banyak ayat saudara. Supaya saudara bisa ngerti. Cuman nggak semua saya bacakan. Kisah 19 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Cerita tentang 12 anak imam, anak Skewa yang mencoba ngusir setan. Coba perhatikan sini sebentar. Saya dapat sesuatu yang menarik. Anak Skewa ini ngusir setan menyebut nama Yesus yang dikatakan oleh Paulus. Artinya dia ikut pelajaran Paulus. Kayaknya Anda nggak ngerti. Dia ikut pelajaran Paulus, nggak tahu di kelasnya mengenal New Life atau Ministry, saya nggak tahu. Saudara, dia ikut pelajaran Paulus, dia ngerti apa yang Paulus ajarkan, dia ngerti apa yang dia lihat, apa yang Paulus katakan, lalu dia coba praktekkan. Setan bilang apa? Kamu cuma ngandalin pengajaran doang nih, teaching doang nih, teologi doang nih, kamu ngerti nih. Setan bilang apa? Yesus aku kenal, karena dia pernah turun ke alam maut 3 hari 3 malam di sana. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu, karena Paulus bergerak in the spirit. Di alam spirit dia dikenal, didetek oleh setan. Tapi anak Skewa bilang, kowe iki sopo? Kau hanya mengandalkan teologi, kamu hanya mengandalkan pengertian, but you have no power. Apa yang terjadi? Setan melabrak dia habis. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, but through spirit. Itu sebabnya Tuhan memberikan Pentakosta. Supaya saudara have the spirit, have the power to deal with this. Supaya Anda bisa melawan ini dan penuh dengan kemenangan. Itu sebabnya saya percaya Pentakosta adalah pesan pemulihan, pesan transformasi, pesan kemenangan. Transformation and victory. Saya masuk sedikit. Saudara siap? Saya nggak mengasumsikan Anda semua ngerti atau paham soal Pentakosta. Ada banyak orang bilang begini, Pak, Pentakosta itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi nggak ada lagi. Pernah dengar nggak omongan begitu? Coba yang pernah dengar lambaikan tangan. Oke. Saya mau tanya, Paskah sudah digenapi belum 2000 tahun yang lalu? Hah? Sudah? Terus masih berlaku nggak sekarang? Tell me. Pengalaman Paskah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, kamu tidak ada di sana toh? Yang ada tentara Romawi. Tapi apa yang terjadi? Memang peristiwanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi pengalaman keselamatan di dalam Kristus masih berlaku sampai hari ini.
Hal yang sama Pentakosta sudah dipenuhi, digenapi 2000 tahun yang lalu. But pengalaman Pentakosta masih bisa dialami sampai hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa saya berani ngomong begitu? Saudara tahu di Kisah pasal 8 ketika Filipus ada di Samaria? Hah? Baca ya Kisah Rasul pasal 8 ya. Kalau bisa kamu baca terutama waktu Filipus di Samaria. Dia ngajar, dia injili, dia khotbahkan. Sampai Simon tukang sihir, dia bawa bukunya dibakar. Tukang sihir itu ada bukunya ternyata. Buku pinternya. Ada mereka yang percaya, bahkan ada yang udah dibaptis. Coba bilang percaya, coba bilang dibaptis. Cukup dong? Cukup gak? Coba bilang percaya, dibaptis. Sekali lagi, percaya, cukup dong? Saudara pikir rasul-rasul kagak ngerti kebenaran, tidak ngerti teologi apa? Diutus 2 orang ini datang ke Samaria. Supaya apa? Karena mereka belum menerima karunia Roh Kudus. Kayaknya Anda gak ngerti nih. Halo? Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun karena mereka baru percaya dalam nama Yesus Kristus. Baca itu di Kisah Rasul pasal 8 ya. Lalu ditumpang tangan, karunia Roh Kudus turun atas mereka. Lah sekarang pertanyaannya, kok bisa tahu karunia turun di atas mereka? Simon lihat. Ini mantan mantra-mantra kan? Simon lihat. Dia lihat berarti ada manifestasi. Kalau nggak kelihatan nggak ada manifestasi dong. The Holy Spirit come down ketika Yohanes berdoa untuk mereka. Boom! Itu kejadian sesudah Pentakosta. Emang saudara pikir di rumah Cornelius nggak begitu? Itu kejadian sesudah Pentakosta. Ketika Petrus ada di rumah Cornelius, maka ketika sementara dia berbicara tiba-tiba Holy Spirit come down. Bagaimana orang bisa tahu kalau mereka nggak mendengar? Di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Nanti Anda catat ya. Percaya dah Anda baca, saya jelasin sama kok. Seperti ayat itu. Apolos sudah ada di Efesus, lalu Paulus datang ke sana. Pertanyaan Paulus ini menurut saya agak menggelitik saya baca ini. Apolos itu mahir ngajarnya. Fasilida. Tapi Paulus nanyanya gini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus kalau kamu menjadi percaya? Hah? Apa itu Roh Kudus? Kami belum pernah dengar. Lah, kata Paulus. Kamu dibaptis dengan apa? Baptis dengan Yohanes itu baptisan pertobatan. Apa saudara pikir Paulus nggak ngerti yang namanya baptisan dan nggak ngerti yang namanya terima Tuhan sebagai Yesus Juru Selamat? Lalu kalau Anda baca selanjutnya dia tumpang tangan. Mereka berbahasa roh dan bernubuat. Pertanyaan saya, kejadian di Efesus 19 sama Pentakosta selisih 25 tahun bro. Saya ulangi ya, peristiwa di Pentakosta dengan peristiwa Paulus tumpang tangan di Efesus mereka penuh Roh Kudus selisih 25 tahun. Peristiwanya sudah terjadi 25 tahun yang lalu. Pengalamannya masih mengalami. Karena itu Kisah Rasul belum selesai. Makanya saudara, orang yang berpikir karena Pentakosta sudah terjadi, nggak perlu ada lagi. Itu yang bikin banyak orang Kristen terima Yesus, tapi sulit terima Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Itu sebabnya orang Kristen banyak yang mudah terima. Karena banyak orang bilang Paskah, terus bicara Paskah, tapi jarang orang bicara Pentakosta. Makanya orang lebih gampang terima Yesus ketimbang Pentakosta.
Karena mereka bilang Pentakosta udah selesai. Apa Paskah udah selesai terus berarti nggak perlu Yesus? Oh come on. Paskah dan Pentakosta ini satu paket. Coba bilang satu paket. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara mulai mengerti ini. Terbuka pengertian saudara di sini. Sehingga saudara mengerti bahwa era gereja adalah era di mana Pentakosta bekerja, di mana Roh Kudus bekerja. Kalau Anda mengerti ini, Anda nggak akan pernah bilang, saya cukup percaya Yesus. Sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika engkau menjadi percaya? Hah? Apa itu Roh Kudus? Kenapa? 25 tahun setelah Pentakosta. Sekarang, adakah di antara saudara yang juga masih seperti itu? Saya nggak mau terima Roh Kudus. Karena pemikiran itu. Anda hanya mau terima Yesus. Paket yang berikutnya yang Yesus bilang penghibur itu akan datang. Tapi kan Yesus ada di sini, Roh Kudus ada di sini berarti. Saya tahu kok pikiran saudara. Siapa di rumah ada pembantu? Angkat tangan. Tolong angkat tangan yang punya pembantu di rumah. Pembantumu tinggal di rumahmu, bukan? Tapi Anda terima dia enggak sebagai keluargamu? Banyak orang saudara, Jesus inside, Holy Spirit mungkin ada di dalam diri saudara, yes. But have you received the Holy Spirit? Personally berkata, ini hidupku aku serahkan kepada Holy Spirit. Anda mau ngalamin realitas surga? Halo? Heaven on earth? Invasi surga di atas muka bumi ini? Bukan pakai daging bro. Bukan pakai teologi. Saya ulangi ya. Bukan pakai daging. Bukan pakai teologi. Bukan berarti teologi gak perlu daging Anda. Kalau gitu Anda gak pakai daging hidup pakai apa? Kan gitu ya. Tapi moving in the spirit is totally different. Roh Kudus bukan menunjukkan Anda bahasa roh maksud saya. Bukan menunjukkan Anda tuh lebih superior dari yang lain. Oh, saya berbahasa roh saya berarti superior dari yang kagak. Bahasa roh juga bukan menunjukkan kalau Anda adalah aliran Pentakosta. Tapi bahasa roh adalah satu meterai yang Tuhan berikan kepada saudara. Makanya Tuhan berkata tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saya tahu waktu selesai. Tapi saya percaya tanpa ditumpang tangan. Seperti Petrus waktu khotbah di Pentakosta. Ada banyak orang ngalamin kepenuhan juga. Saya percaya hari ini saya akan berdoa buat saudara. Mereka yang paham, mereka yang ngerti dan mereka bilang iya selama ini saya punya pengertian begitu. Ketika you lihat your Bible. You lihat this is the grand strategy of Pentecost. Mulai dari Paskah sampai Pentakosta. Anda lihat itu ada rencana Bapa. Jangan diabaikan yang Pentakosta. Ingat Pentakosta bukan aliran. Jangan kalau ngomong Pentakosta, ini aliran. Bukan saudara, itu kan orang yang bikin. Anda mesti lihat Alkitab bilang apa soal Pentakosta. Ada Paskah. Jenang pintu, dikasih darah. Ada 50 hari Musa di atas gunung, menerima 2 loh batu, 3.000 orang mati.
Dengar baik-baik saudara, di loteng Yerusalem di atas juga, Holy Spirit come down. 3.000 orang diselamatkan. Saya berdoa hari ini, supaya Roh Kudus turun atas Anda semua. Anda berkata, now I want to receive you. Bukan hanya tinggal, I want to receive you. I am part of your life. Aku berikan hidupku kepada Holy Spirit, bukan hanya kepada Kristus. Hold me, lead me. Karenanya Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh, yang memberi dirinya dipimpin Roh, dia adalah anak Allah. Jangan dibalik ayat itu. Anda baru bisa disebut anak Allah kalau Anda dipimpin Roh Kudus. Bukan dipimpin yang lain. Pagi hari ini, saya berharap Anda mulai nangkep. Memang sudah digenapi. Seperti Paskah sudah digenapi. Seperti Pentakosta sudah digenapi. Semua apa yang dikatakan Bapak sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Yang satu di atas kayu salib, yang satu di loteng Yerusalem. Tapi pengalaman Paskah masih Anda alami. Selama engkau terima Yesus, engkau diselamatkan. Tidak stop dari situ. Pengalaman Pentakosta 2000 tahun yang lalu tetap Anda alami sekarang. Nangkap? Coba yang nangkap lambaikan tangan. Let the Holy Spirit fill. Saya masih berdoa. Kalau memungkinkan. Minggu depan saya akan berbicara. Buat apa sih bahasa roh? Gua kagak ngerti. Bikin bingung orang, berisik. What is the purpose? Kenapa Tuhan kasihin pure language? Seperti Sefanya tadi. Why? Sudah lama gereja-gereja modern hari ini tidak membahas itu. Yang adalah sukses. Gede. Duit banyak. Halo? Relevan. Tapi kita harus relevan dengan Tuhan, bukan relevan dengan dunia ini Bapak Ibu. Ada amin. Ayo, saya ajak saudara bangkit berdiri. Karena era gereja adalah era Roh Kudus. Saya berdoa agar supaya Holy Spirit di ruangan ini bekerja. Saudara yang haus dan yang lapar. Hari Jumat kemarin ada beberapa orang selama 10 hari ini mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Suatu pengalaman bagi orang-orang yang hadir. Bagi Anda yang hari ini merindukan itu. Dan berkata Tuhan, now I know. Pentakosta bukan sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang hanya dicatat di Kisah Rasul saja. Tapi menjadi bagian dari rencana surga untuk menginvasi bumi ini. Melalui Pentakosta, melalui Holy Spirit, bekerja di dalam diri kami. Pagi hari ini Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Buat kami sadar sesadar-sadarnya. Kami butuh Engkau. Kami mau invite you, mengundang. Berapa banyak orang Kristen yang lahir dari orang tuanya Kristen. Toh setelah dewasa harus bisa mengundang Yesus sebagai juru selamatnya. Hal yang sama kalau Anda sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan. Toh Anda harus berkata, Tuhan, I invite Holy Spirit. Saya mau punya pengalaman sendiri dengan Holy Spirit. Pengalaman Pentakosta boleh kami alami hari ini. Pengalaman Pentakosta boleh dialami oleh gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Bagi Anda yang beberapa hari dalam 10 hari ini Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Gunakan terus bahasa roh ini. Saudara, di awal bahasa selalu mulai dari kata-kata. Anak kecil selalu mulainya dengan 1-2 kata yang kadang-kadang gak jelas. Tapi semakin dia gunakan bahasanya semakin lancar, semakin dia ngerti, semakin ditambahkan kata-katanya. Semakin dia banyak bergaul dengan orang yang berbicara, semakin banyak dia berbicara. The same thing happen ketika saya mulai dipenuhi Roh Kudus. Kata-katanya cuma hanya sedikit.
But when I use it, aku pakai terus. Makanya Paulus berkata, aku bersyukur, aku menggunakan bahasa roh lebih dari kalian semua. Karena Paulus pun mengalami Pentecost. Dia mengalami Pentecost. Padahal pertobatannya jauh setelah Pentecost. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Let the power, kuasa, Pentakosta, Holy Spirit turun atas setiap kita. Anda alami itu sendiri hari ini. Dan saya berdoa Holy Spirit bekerja dalam ruangan ini.